Perkenalkan, kami dari kelompok DPR atau kelompok 3 akan memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Liverdiansyah, dan ini teman saya Junaidi, dan itu Repal, dan ini Rizpiani, dan sebelah pojok kanan Sipa. Hak rakyat dijamin oleh undang-undang. Jika pemerintah melanggar hak rakyat, maka rakyat dapat mengandalkan sistem pengadilan untuk melayani. Ketiga, rakyat boleh mengeluarkan protes jika tidak setuju dengan keputusan pemerintah. Proses ini harus dilakukan dengan damai seperti misalnya demo, seperti online atau petisi. Semua ini tidak mungkin terjadi pada sistem diktator dan oligarki, karena kedudukan rakyat jauh lebih rendah dari pemerintah, dan pemerintah tidak harus mendengarkan keinginan rakyat. Wah, kalau begitu, negara dengan sistem demokrasi pasti dijalankan dengan sangat adil ya? Belum tentu. Ini tergantung praktik di masing-masing negara. Banyak praktik demokrasi yang menghasilkan pemerintahan oleh mayoritas karena suara mayoritas yang akhirnya menjadi penentu dalam pemilu. Lalu, bagaimana dengan kepentingan pihak minoritas? Di Indonesia sendiri, tinggal musyawarah mufakat. Dengan bermusyawarah, kita memecahkan masalah bersama untuk dilaksanakan bersama. Dengan demikian, diharapkan keputusan yang diambil sudah berdasarkan keinginan semua pihak. Sejarah demokrasi itu sendiri diawali pada abad ke-5 sebelum Masehi di Athena, Yunani. Saat itu, Cleisthenes sebagai pemimpin Athena membuat perubahan penting pada sistem pemerintahan Athena dan mulai memperkenalkan demokrasi. Demokrasi yang diterapkan adalah demokrasi langsung, di mana rakyat berkumpul di suatu tempat untuk berdiskusi dan memberikan pendapatnya secara langsung. Meskipun begitu, hanya laki-laki yang memiliki kedudukan sosial tinggi yang ikut serta, sementara wanita, tugas dan penduduk asing tidak ikut sertakan. Seiring dengan perkembangan zaman, sistem demokrasi langsung tidak cocok digunakan, apalagi untuk negara yang memiliki wilayah yang luas dan penduduk yang banyak. Terlalu sulit untuk mengumpulkan seluruh rakyat di satu tempat dan mengambil satu keputusan dari ratusan juta pendapat. Hal ini akan sangat memakan waktu dan membutuhkan biaya yang mahal. Karena itu, berkembanglah sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan, di mana warga negara memilih perwakilannya untuk mewakili mereka dalam proses pengambilan keputusan. Pada abad ke-18, untuk demokrasi perwakilan ini pertama kali digunakan oleh Amerika Serikat dengan menerapkan prinsip pemisahan kekuasaan. Tokoh yang memperkenalkan pemisahan kekuasaan adalah Montesquieu dalam bukunya The Spirit of Laws. Konsep ini mengajarkan bahwa kekuasaan pemerintah harus dibagi menjadi 3 lembaga kekuasaan yang dikenal dengan trias politika. 3 lembaga tersebut adalah: 1. Lembaga legislatif yang membuat undang-undang. Di Indonesia, contoh lembaga ini yaitu MPR, DPR, dan DPD. 2. Lembaga eksekutif yang melaksanakan undang-undang. Di Indonesia, kedudukan ini dipegang oleh Presiden, wakilnya, serta para menteri. 3. Lembaga yudikatif yang mengadili pelanggaran undang-undang. Di Indonesia, lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Setiap lembaga harus saling mengawasi dan menyeimbangkan kekuasaan satu sama lain untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjaga kedaulatan rakyat. Lalu, apakah Indonesia sudah menganut sistem demokrasi? Ya, Indonesia sudah menganut sistem demokrasi sejak Indonesia merdeka. Indonesia menganut sistem demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan eksekutif yaitu presiden dan wakil presiden, serta perwakilan legislatif yaitu DPR, DPRD, dan DPD. Agar demokrasi dapat berjalan dengan baik, ada beberapa syarat yang harus ada. Pertama, kesetaraan di mata hukum. Kedua, kebebasan berkumpul, berpendapat, bergerak, dan berkeyakinan. Ketiga, pemilihan bebas dan adil. Keempat, sistem hukum yang bebas dari pengaruh luar. Kelima, pers yang bebas dan mewakili keberagaman. Jika demokrasi tidak berjalan dengan baik, maka ketidakadilan mudah terjadi. Misalnya, mayoritas menindas minoritas, korupsi, oligarki, dan pemilihan yang tidak adil. Jadi, sekarang kita sudah tahu apa demokrasi dan bentuk demokrasi di Indonesia. Lalu, bagaimana kamu bisa menjalankan hak berdemokrasi sebagai seorang pelajar? Jika kamu belum berusia 17 tahun atau belum pernah menikah, maka kamu belum memiliki hak pilih dalam pemilu. Namun, kamu tetap bisa menyuarakan keinginanmu lewat berbagai jalur. Pertama, bertanya dan angkat bicara jika ada hal yang tidak kamu mengerti atau tidak kamu setujui di rumah ataupun kelas. Tetapi, pastikan kamu menyampaikan dengan cara yang sopan dan hormat. Kedua, berpartisipasi dalam pemilihan bagian dalam sekolah. Misalnya, ketua kelas atau pengurus OSIS. Pilihlah kepengurusan yang janjinya lebih sesuai keinginanmu atau kamu percaya kinerjanya baik. Ketiga, bergabung dalam organisasi muda-mudi yang memperjuangkan hak masyarakat. Contohnya, organisasi lingkungan hidup yang memperjuangkan hakmu untuk membangun dunia yang bebas dari sampah dan polusi di masa depan. Nah, untuk menuju pemahaman ini, sekarang coba jawab, sikap manakah yang sesuai dengan prinsip demokrasi? Yuk, coba latihan soal gratis di website Kijah Cita atau download aplikasi Kijah Cita di Play Store. Jangan lupa like, comment, and share juga video ini ke teman Kijah lainnya. Kijah Cita, Kijah. Dan bagaimana cara Komnas bagi pemilih berpartisipasi dalam pemilu? Pemilu merupakan perancangan dari pemilihan umum. Pemilu ini berfungsi untuk mengambil keputusan sejak awal, di mana masyarakat nantinya akan memilih seseorang untuk memegang jabatan politik, yaitu presiden dan wakil presiden, anggota DPR, anggota DPRD di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota, dan anggota DPD. Oh iya, biasanya kalau kawan Green dengan pemilu, yang langsung ada di pikiran pasti pemilihan umum di tingkat nasional. Pemilu di Indonesia terbagi dua, yaitu pemilu di tingkat nasional dan tingkat daerah. Keduanya dilakukan secara serentak. Pemilu serentak baik nasional dan daerah ini akan diterapkan pada pemilu 2024 mendatang. Siapa saja yang dapat menjadi pemilih dalam pemilu? Bagi kalian yang sudah berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah, bisa banget untuk ikut pemilu ya. Tentu bagi yang belum pemilu ini wajib sudah mempunyai KTP untuk membuktikan bahwa kamu benar-benar warga Indonesia. Selain itu, orang yang bisa ikut pemilu harus memiliki jiwa yang sehat, memastikan diri bahwa hak untuk memilih sedang tidak dicabut, dan juga bukan anggota Polri atau TNI. Gitu kawan Green. Untuk itu,
aktif melakukan pengecekan apakah kita sudah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap yang dapat diakses di website KPU. Jika sudah terdaftar, kita juga perlu cek kembali sesuai. Misal, kesesuaian antara domisili dan daerah pemilihan. Kalau kawan BIM menemukan ada data yang tidak sesuai, maka perlu melakukan laporan agar datanya diubah dan masuk dalam kategori daftar pemilih tambahan. Kawan BIM bisa mengikuti pemilih ini di TPS. Tapi TPS itu apa sih? TPS adalah tempat pemungutan suara. TPS merupakan tempat dilakukannya pemungutan suara di mana nanti pemilih akan diberikan surat suara yang digunakan menggunakan hak pilihnya secara rahasia di dalam bilik suara. Selanjutnya, pemilih dapat memasukkan kertas suara tersebut pada kotak suara yang disediakan oleh panitia penyelenggara pemilu setempat. Kotak suara tersebut memiliki logo KPU. Pemilih lalu memberikan suaranya dengan cara mencoblos pada kolom pasangan calon yang membuat nomor urut atau nama pasangan calon atau foto pasangan calon. Yuk kita gunakan hak pilih ini sesuai yang dimurani dan bebas dari tekanan apapun yang dilakukan secara rahasia. Pemilih ini harus berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kalau pemilu sendiri kira-kira udah ada sejak kapan ya? Pemilu sudah ada sejak lama loh kawan BIM, sejak Indonesia berusia 10 tahun. Wah, sudah lama juga ya. Masyarakat Indonesia sudah 12 kali mengadakan pemilu. Pertama kali dilaksanakan pada tahun 1955 dan berhasil dilaksanakan secara demokratis serta dijadikan pedoman untuk pemilu selanjutnya. Sejak Indonesia memulai transisi demokrasi pada tahun 1999, maka dimulailah pemilu demokratis pertama pada saat itu. Pemilu selanjutnya yaitu pada tahun 2004, 2009, 2014, 2019, dan pemilu yang akan datang adalah pada tahun 2024. Tapi perlu kawan BIM ketahui ya, bahwa pemilu 2024 nanti akan berbeda dengan pemilu 2019. Pada pemilu 2024 nanti, pemilu presiden dan legislatif akan digabung menjadi satu, sehingga disebut dengan istilah pemilu serentak. Para pemilih akan menggunakan hak pilihnya sekaligus untuk memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR, DPRD provinsi atau kabupaten atau kota, dan DPD. Maka nanti akan ada 5 artinya ya. Nah, kawan BIM, tujuan dilaksanakan pemilu adalah pertama, untuk memberikan pendidikan politik bagi warga negara agar tahu hak dan kewajiban. Kedua, sebagai sarana sirkulasi elit dan kepemimpinan. Ketiga, sebagai sarana legitimasi politik wakil rakyat dan pemimpin terpilih. Nah, kawan BIM sudah tahu kan pemilu itu apa dan kenapa harus menggunakan hak pilih kita dalam pemilu. Yuk kita sama-sama menjadi masyarakat yang cerdas dalam menggunakan hak pilihnya. Sebagai pemilih cerdas, kita harus tahu dan mencari tahu jejak tentang partai dan wakil yang kita akan pilih nanti. Jadi jangan asal pilih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok DPR atau kelompok 3 akan menjelaskan tentang demokrasi dan pemilu. Bagaimana pendapatmu? Sangat asik dan menarik. Pemilu merupakan dari tingkat nasional dan dari tingkat daerah. TPS adalah tempat pemungutan suara. Pemilu menurut saya video yang tadi seru dan cukup menarik.